Berjumpa lagi dengan Mimin di Celengan Drama. Kali ini kita akan lanjutkan review dari drama Beats and Rich. Dan sekarang kita telah sampai di episode 3 dan 4. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Pada episode ini, cerita dimulai dengan pengakuan seorang cowok bahwa dialah yang melaporkan Jenna dan gengnya kepada guru-guru mereka. Padahal sebelumnya bukan dia yang melaporkan, tapi dia mengorbankan dirinya untuk melindungi teman-temannya. Kemudian hari ini dia menanyakan alasan dibalik tindakan itu. Si cowok menjelaskan bahwa dia juga sudah tidak ingin lagi sekolah di sana. 교육 나온 거야? 2학년에 친구라고는 없는 줄 알았는데 아쉽다. 너라도 졸업까지 무사히 버텨. Karena merasa bahwa tidak ada perubahan yang akan terjadi, bahkan jika dia berkata jujur. Kemudian, di balik semua itu, ternyata yang sebenarnya melaporkan adalah Hae-in. Hae-in protes kepada gurunya, mengapa orang-orang itu tidak dihukum. 대체 왜 가해 학생에 대한 조치가 없는 거예요? Namun gurunya menjelaskan bahwa ada banyak hal yang harus mereka urus. Intinya, jika kalian berasal dari golongan bawah, laporan kalian tidak akan pernah dianggap penting kecuali jika laporannya berasal dari kalangan atas. Di sisi lain, ini adalah pertemuan pertama antara Hae-in dan Jenna. Meskipun mereka tidak saling kenal, Hae-in bertanya kepada Jenna, di mana tempat wawancara karena ada orang yang ingin dia temui. Namun Jenna bilang kalau dia tidak tahu siapa dirinya. Hae-in pun tidak menjawab pertanyaan itu. Tanpa berkata-kata, Hae-in pergi meninggalkan Jenna. Di sini, kita juga akan diperkenalkan dengan dua karakter utama pria dalam drama ini, yaitu Do-eun dan Lee So-mang. Mereka hanya terlihat sedang berbincang seperti teman biasa, di mana ketika So-mang hendak merokok, seorang teman yang bernama Do-eun mendatanginya dan mengatakan bahwa merokok itu tidak sehat. Oleh karena itu, lebih baik kita lebih memperhatikan kesehatan diri sendiri daripada melakukan hal yang dapat membahayakan. Karenanya, Lee So-mang berubah pikiran dan tidak jadi merokok. Dia pun kembali ke tempat informasi karena kebetulan pada hari itu dia ditugaskan bersama temannya untuk menjaga tempat informasi. Karena ada penerimaan baru siswa di sekolah mereka. Ketika mereka berdua asik mengobrol, tiba-tiba Kim Hae-in datang dengan membawa ember yang berisi air. Dan hal itu tentu saja membuat kaget dan basah semua. Mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh gadis itu. Ternyata Hae-in bertanya di mana ruang wawancara. Karena kebingungannya, Jenna dan So-mang langsung menunjukkan ke arah ruangan itu. Karena itu, Hae-in pergi menemui Nayeon. Setelah peristiwa itu, Nayeon dengan marah menceritakan kepada ibunya tentang perlakuan Kim Hae-in. Ia bahkan melaporkan hal itu kepada ibunya dengan keadaan emosional. Ibu Nayeon yang sangat protektif terhadap anaknya langsung datang ke sekolah dan marah-marah kepada Kim Hae-in. Pada saat itu, pewawancara yang mengambil wawancara Nayeon mengatakan bahwa apa yang terjadi selama wawancara akan menjadi pertimbangan apakah Nayeon akan diterima di sekolah itu atau tidak. 면접장에서 있었던 일 또한 강나연 학생 입시 결과에 반드시 반영될 거다. Dan perlakuan buruk yang dialami Nayeon dari Kim Hae-in membuat situasi semakin rumit dan mengancam masa depan Nayeon di sekolah itu. Karena kelakuan Kim Hae-in, akhirnya Nayeon ditindaklanjuti oleh sekolah dengan kemungkinan dikeluarkan dari sekolah. 위조 또는 변조하여 불순한 목적에 사용한 학생은 퇴학 처분도 가능하다. Selain itu, teman-teman Kim Hae-in juga mulai membenci dan mengolok-oloknya karena semua kejadian tersebut telah terbongkar. Namun yang membuat situasi semakin sulit adalah postingan di media sosial yang menyebarkan informasi yang salah dan tidak benar tentang Kim Hae-in. Awalnya Hae-in diagung-agungkan oleh teman-temannya. Namun setelah postingan itu muncul, semuanya berubah 180 derajat. Ia menjadi sasaran ejekan dan penghinaan bagi teman-temannya. Bahkan ada yang memberikan surat kepada Kim Hae-in yang berisi tuduhan bahwa dia adalah seorang palsu. Postingan itu juga menimbulkan rasa penasaran pada anak-anak di sekolah Cheongdam, termasuk Jenna. Mereka penasaran siapa sebenarnya Kim Hae-in. Namun ketika mereka mencari tahu, semua postingan telah dihapus dan akun Instagramnya telah diubah menjadi akun pribadi. Setelah terjadinya kejadian itu, Jenna merasa frustasi karena tidak tahu siapa sebenarnya orang yang menjadi perbincangan teman-temannya. Padahal sebelumnya ia pernah berpapasan dengan Kim Hae-in, tetapi ia tidak tahu apakah dia yang dimaksud atau bukan.
Di sisi lain, Kim Hye-in mencoba menemui direktur sekolah yang juga bertindak sebagai pewawancara. Ia memohon agar Nayeon tetap diluluskan dalam seleksi masuk sekolah itu. Namun, direktur itu merespon dengan dingin dan menganggap pendapat dari murid itu tidak memiliki arti apapun. Kim Hye-in terus melakukan pendekatan, tetapi nampaknya upayanya sia-sia. 가뜩이나 암울한 제 인생을 저 나락으로 떨어뜨리시는 거라고요. Ia merasa kecewa dan tidak dapat meyakinkan direktur tersebut untuk mengubah keputusannya. Akhirnya Kim Hye-in dikirim pulang oleh direktur dan semua terlihat suram. Sebelum pulang, dia pergi ke toilet untuk sejenak. Namun dia kaget ketika melihat seorang murid cowok yaitu si Somang sedang merokok di sana. Dia segera menyembunyikan rokoknya karena dia berada di toilet cewek. Dia langsung heran dan bertanya dalam hatinya, kenapa sih ada cewek masuk ke sini? Nah, karena si Hye-in nangisnya lama, si Somang pun diam-diam mengendap-endap agar dia bisa keluar dari toilet itu. Tapi ternyata dia pun berpikir bahwa si Somang pasti akan berbuat apa-apa. Hye-in pun sempat ingin menghubungi Pak Polisi, namun dilarang oleh si Somang dan akhirnya dia menjelaskan semuanya kepada Kim Hye-in bahwa dia hanya pergi ke sana untuk meminta rokok karena jika dia merokok di atas sekolah, nanti dia bisa dilaporkan. Dia juga menjelaskan bahwa biasanya toilet itu tidak dipakai karena ada cerita yang enggak-enggak. Setelah itu dia bertanya kepada Hye-in karena dia merasa Hye-in bukan murid di sekolah ini. Dan setelah mengingat lagi, ia akhirnya ingat bahwa Kim Hye-in adalah cewek yang membawa ember berisi air yang bertanya saat di ruang wawancara. Mereka akhirnya bertemu kedua kalinya secara tidak sengaja. Dan kemudian Kim Hye-in langsung mengambil kartu pelajar untuk pergi dari sekolah itu. Namun ternyata tidak cukup baginya. Dia diam-diam masuk kembali ke sekolah dibantu oleh si Somang. Dia ingin tetap menemui si bapak direktur untuk meminta tolong agar si Nayeon tetap dapat diluluskan. Namun si Somang bilang kayaknya susah karena si bapak itu punya pendirian yang kuat dan susah nih untuk merubah pendapatnya. Tapi Hye-in tetap yakin. Sedangkan Somang bilang, ya udah semoga berhasil. Nah, Hye-in tidak pantang menyerah dan dia pun terus menunggu. Somang akhirnya memberitahu kepada Hye-in bahwa mobil si bapak itu berwarna merah. Tapi saat Hye-in menunggu sampai ngantuk, bapak ini kok nggak keluar-keluar. Dari tempat kejauhan, Somang mulai teringat bahwa si bapak itu sering gonta-ganti mobil dan ia lupa mengatakan kepada Hye-in. 가끔 타는 세컨카도 있는데 말을 해줬어야 되나? Hadeh, dan ternyata benar. Pada malam itu, si bapak ini membawa mobil yang berwarna hitam. Dan ketika dia pergi, ternyata Hye-in malah ketiduran. Ketika dia bangun, dia lihat mobil merah sudah ada. Karena saat itu dia berpikir bahwa mobilnya berwarna merah. Hye-in menganggap si bapak masih ada di dalam mobil karena masih terparkir di sini. Tapi ia pun penasaran karena bapak itu nggak keluar dari sekolah. Padahal jam sudah menunjukkan jam 2 pagi. Ia pun segera mengecek kembali mobil merah itu. Tapi ketika dia berjalan, tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang jatuh dari atas gedung dan suaranya sangat keras. Ketika dia menghadap ke belakang, ternyata ada siswa yang bunuh diri. Dia pun langsung kaget melihat itu. Ternyata itulah orang yang dia kenal, yaitu gadis yang pernah dia jumpai di kamar mandi. Dan ternyata Hye-in tahu bahwa dia itu bukan bunuh diri, tapi ada orang lain di atas sana. Pertemuan tak terduga antara dua orang yang misterius telah menimbulkan banyak permasalahan. Si bapak direktur meminta informasi untuk tidak dibocorkan kepada siapapun. Si cewek yang dikenal sebagai siswi sekolah itu dianggap kelelahan karena beban belajar dan stres di sekolah. 피해 학생은 학업 스트레스로 인한 자살로 마무리하세요. Meski masalah ini dapat diatasi, ternyata saksi yaitu Kim Hye-in saat diinterogasi dengan Pak Polisi, dia tidak bisa memberikan jawaban karena masih merasa syok. Setelah kejadian itu, tiba-tiba dia terbangun dan berada di dalam bus. Akibat syoknya, Hye-in segera pulang ke rumah. Saat berjalan pulang, dia bertemu Ibu Nayeon yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Ternyata ada hal tersembunyi di balik hal itu. 무슨 일이길래 집까지 찾아오셨어요? 나연의 일 때문에 저희 아빠 만나러 오신 건 아니죠? Ternyata Nayeon diterima di sekolah Jeongdam. Ia merasa heran kenapa Hye-in bisa merubah keputusan Pak Direktur yang awalnya menolak Nayeon. Tapi setelah itu ia bisa membuat anaknya diterima. Hye-in pun merasa bingung dengan apa yang terjadi. Dan ia pun mendapatkan hadiah dari Ibu Nayeon. Dengan bingung ia pun menerima hadiah itu dan pulang ke rumah.
Saat Hye-in sampai di rumah, ayahnya marah karena tidak ada kabar darinya sejak semalam. Hubungan Hye-in dengan ayahnya memang tidak terlalu akrab. Seringkali mereka berdua berdebat. Hye-in bahkan menyuruh ayahnya untuk tidak ikut campur dengan urusannya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. 아빠 몰래 밖에서 무슨 사고라도 치고 다닌 거면 너 진짜. 만에 하나 사고를 치더라도 내가 알아서 해결할 테니까. Namun sebenarnya tidak pantas untuk berbicara seperti itu kepada orang tua. Hye-in pun segera mencas ponselnya yang hampir mati. Dan tiba-tiba dia mendapat banyak panggilan tak terjawab saat dia mengisi daya. Saat dia melihat layar, dia menemukan pesan dari si bapak direktur yang memintanya untuk segera menghubunginya. Dan tanpa ragu, Hye-in langsung menghubungi si bapak direktur dan kesepakatan penting pun terjalin di antara mereka berdua. Hye-in dengan terburu-buru pergi ke suatu tempat. Sementara masih ada kebingungan, apakah dia akan menemui si bapak direktur atau tidak. Ternyata Hye-in masih hidup. Ibunya menceritakan kepada cowok itu bahwa ada seseorang yang datang dan mengaku sebagai teman dekat Hye-in. Cowok ini heran karena sepertinya sulit untuk mengetahui siapa sebenarnya teman dekat Hye-in yang sebenarnya. 가장 친한 친구였다면서. 그 학교엔 친구 같은 게 있을 수가 없는데. Keesokan harinya, Du-eun berdiri di garis polisi. Entah dia penasaran atau dia sudah tahu sesuatu. Ketika Lee So-mang datang, dia ingin tahu apa yang Du-eun inginkan. Tapi Du-eun diam-diam pergi. Di sini So-mang memperkenalkan sekolah mereka kepada seorang gadis. Ternyata gadis itu adalah murid baru. So-mang dengan sombong memperkenalkan semuanya. Dan di sekolah ini terdapat banyak kasta-kasta berbeda. Dia pun menjelaskan untuk tidak berakhir seperti polisi lain tersebut. 부모의 자산에 따라 철저하게 급이 나누어지. 이런 꼴 나지 않으려면 Murid ini perlu tahu aturan di sekolah mereka. Lalu murid itu mengatakan, ya ayahku memiliki klinik. Namun So-mang mengatakan bahwa meskipun dia memiliki klinik, dia tidak akan bisa bertahan di sekolah ini. Wah, sepertinya untuk belajar di sekolah ini memang harus sangat kaya raya. Sementara itu, ada 3 orang gadis yang sering berbuat jahat kepada teman-temannya yang berasal dari kalangan bawah. Mereka dihadapkan oleh Jena yang baik hati, dan Jena ternyata berasal dari kasta yang lebih tinggi dari 3 gadis tadi. Dan ia langsung mengintimidasi mereka. Di sini Jena terlihat tidak terlalu jahat, karena ketika ada orang yang jahat kepada orang lain, ia malah cenderung membantu cewek itu dari gangguan karena malas untuk menanggapinya. Nah, adegan pun berganti ketika mereka sedang belajar. Mereka tidak mendengarkan pelajaran dari sang guru karena sangatlah membosankan. Gurunya bertanya mengapa mereka seperti itu. Lalu Jena menjawab bahwa semua orang sudah tahu jawabannya. 예방이라면 이미 충분히 됐는걸요? 다들 똑똑히 느꼈을 테니까. Jadi itulah mengapa mereka merasa bosan dan Jena pun langsung keluar dari kelas itu. Setelah itu Do-eun menemukan beberapa nama siswa dan siswi baru yang akan bergabung dengan sekolah mereka. Salah satu dari mereka adalah Kim Hye-in. Saat di sekolah, teman-teman Do-eun belum mengetahui bahwa Kim Hye-in telah diterima di Cheongdam International High School. Mereka masih mengejek Kim Hye-in seperti biasa atas kejadian beberapa waktu lalu. Namun, Kim Hye-in tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Kemudian salah satu teman mereka mengatakan bahwa Kim Hye-in akan pindah ke Cheongdam International High School. Teman-teman mereka kembali merasa iri kepadanya. Sejak Kim Hye-in masuk di sekolah elit, dia memberhentikan pekerjaannya di supermarket dan memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak akan lagi bisa mengobrol seperti mereka dulu. Teman-temannya pun penasaran dan ingin tahu apa yang telah Kim Hye-in lakukan dengan direktur sekolah. 너랑 이사장이랑 무슨 거래가 오갔길래? Namun Kim Hye-in langsung mengalihkan pembicaraan dengan mengajak mereka untuk makan bersama. Kira-kira apa yang Kim Hye-in dan direktur sekolah sepakati? Setelah keesokan harinya, Kim Hye-in membawa baju sekolahnya yang baru ke rumahnya. Tentu saja itu pasti sangat mahal. Dan Hye-in segera mencobanya dan pergi ke mall untuk pergi membeli sepatu. Harganya tidak main-main. Sepatu yang dia beli harganya tidak kurang dari $1,450. 이 상품 가격이 140. 알아요. 그냥 이걸로 주세요. Meskipun setelah membeli itu, Kim Hye-in merasa sedikit murung karena mengeluarkan jumlah uang yang cukup besar. Namun dia tetap bersemangat dan dia terus melihat-melihat baju dan sepatunya. Tetapi ia hanya melihat-lihat karena uangnya telah habis.
Karena Kim Hye-in menghabiskan banyak uang untuk membeli baju dan sepatu, dia pun merasa sangat sedih. Saat Hye-in sedang melihat-lihat baju, tiba-tiba ada seorang cewek bertopi yang memperhatikannya. Cewek ini mencoba untuk menabrak Hye-in dengan sengaja, dan ternyata dia menyelipkan sesuatu ke dalam tas belanjaan Hye-in. Saat Hye-in cek sepatunya, ternyata sepatunya masih aman dan tidak ada yang lecet. Kemudian Hye-in menemukan secari kertas di dalam tas yang berisi pesan yang membuatnya kelihatan lebih keren ketika mengenakan seragam hasil orang itu. Di sini Hye-in kaget dan keluar untuk mencari cewek itu, tetapi ia malah tidak menemukannya. Apakah itu hanya kebetulan atau memang sengaja? Hye-in pun bingung. Lalu Hye-in sadar bahwa dia lupa membawa sepatunya dan sekarang sepertinya sepatunya hilang. Disinilah Hye-in melihat ada seorang cewek keluar dari bilik toilet dengan mengenakan sepatu yang baru saja dia beli. Hye-in heran dan bertanya-tanya, tetapi cewek itu hanya mengabaikannya dan tidak peduli. 우리 학교 교복? 내가 누군 줄 알고 학교에서 웬만하면 내 눈에 띄지 마라. Hye-in kesal dan menarik rambutnya dengan kesal. Akhirnya dia ingin memberi pelajaran kepada cewek tersebut. Pengen lihat kelanjutannya? Yuk pantengin terus Celengan Drama ya. Gamsamnida. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Celengan Drama. Di video kali ini, aku akan melanjutkan cerita dari film Beats and Read. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita melebur ke ceritanya. Saat ini kita telah masuk di episode kelima. Sebelum terjadinya peristiwa yang menghebohkan itu, Hye-in menganggap Jena telah mengambil sepatunya. Namun kenyataannya, Jena membeli sepatu itu secara sah. Sebab sepatu itu adalah produk yang populer dan tersedia di banyak tempat. Ketika Jena sedang membeli sepatu, tiba-tiba saja selingkuhan ayahnya datang dan membuatnya langsung berubah mood. 재수가 없을라니까. Ternyata sang ibu pelakor itu mengaku kepada Jena bahwa dia tidak pernah merasa merebut ayah Jena dari ibunya. 난 너희 회사도 재산도 다 관심 없고. Dia juga menjelaskan bahwa ketertarikannya hanya pada ayah Jena, tanpa mempedulikan uang dan perusahaan keluarga. Setelah itu, Jena segera pergi ke kamar mandi untuk mencoba mengendalikan emosinya. Dia merasa sangat terhempas oleh kejadian itu, dan akhirnya ia pun menangis di sana. Mungkin sikap baik Jena seperti itu karena dia ingin terlihat tegar dan tidak ingin dikasihani oleh orang lain. Setelah meluapkan perasaannya, Jena mencoba merapikan diri dan mencuci tangan di wastafel. Tiba-tiba, Kim Hye-in memergokinya. Di sini, Kim Hye-in dengan tegas menuduh Jena telah mengambil sepatunya. 도둑년이 누가 할 소리? Jena langsung terkejut dan tidak bisa mempercayai tuduhan itu. Dan terjadilah rebutan sepatu. Setelah beberapa lama berdebat, Hye-in tetap bersikeras bahwa sepatu yang ada di kaki Jena adalah miliknya. Dia tidak memberi kesempatan untuk Jena menjelaskan kisah sebenarnya. Bahkan ketika Jena mencoba untuk menjelaskan bahwa dia tidak berniat mencuri apapun, akhirnya Jena merelakan sepatunya kepada Hye-in dengan harapan agar ketegangan dan perselisihan di antara mereka bisa segera reda. Jena merelakan sepatunya itu dan pulang ke rumahnya dengan suasana hati yang sangat buruk. Dia terlihat lelah dan bahkan marah-marah pada asistennya. Saat itu asistennya mencoba menanyakan keadaan Jena. Sementara itu, Doon pergi ke ruangan ayahnya mencari sesuatu. Ternyata ayahnya adalah direktur sekolah mereka. Ketika lagi nyari-nyari, dia melihat di atas meja ayahnya ada formulir dari Kim Hye-in. Dan sepertinya Doon ini tahu sesuatu yang dibicarakan antara Hye-in dan ayahnya. Untungnya Doon keluar dari ruangan ayahnya tepat waktu, sehingga ayahnya tidak terlalu curiga dengan keberadaannya. 읽을 만한 책 좀 찾느라요. Ayah Doon bahkan memberi peringatan kepadanya untuk menjaga jarak dengan Lee So-mang. Ayahnya tidak suka jika mereka berdua terlalu dekat karena dia tidak ingin anaknya terpengaruh oleh kelakuan So-mang. 아무나 막 어울리고 그러면 안 된다. Meskipun pada dasarnya So-mang adalah orang yang biasa. Selain itu, Lee So-mang dikenal pernah terlibat dalam perkelahian dengan seorang pastor. 얼굴로 떼었어요. 야, 목사님이 주먹 좀 쓰시네. Sehingga ia memiliki reputasi yang cukup jelek.
Keesokan harinya, Kim Hye-in akhirnya mulai ke sekolah pertamanya, yaitu di Jongdam International High School. Dia merasa kagum dan terkesan dengan suasana sekolah yang begitu bahagia. Dia melihat banyak hal yang belum pernah ada di sekolah sebelumnya. Di tempat lain, pas lagi mau enak-enak, Jina datang sambil dengan wajah yang sangat serius. Jina mengatakan bahwa akan mencari Hye-in dan memperingatkan bahwa sekolah ini nyatanya adalah mimpi buruk bagi Kim Hye-in. 누굴 좀 찾아야겠어. 너한텐 특별히 학교가 지옥이 되게 해줄 테니까. Di sisi lain, Hye-in telah mendapatkan kunci lokernya dan bertemu dengan Lee So-mang. Lee So-mang kaget karena Hye-in tiba-tiba masuk di sekolah ini. Padahal kemarin dia tidak ada di sana. Dia ingin memperkenalkan sekolahnya pada Hye-in seperti biasa. Namun Hye-in menolak dan mengatakan telah hafal tempat-tempat di sekolah. Tiba-tiba saja datang Do-eun dan menghentikan mereka. Di sini Do-eun ingin mengajak Hye-in jalan-jalan, namun usahanya itu dicegah oleh Lee So-mang. Karena sebenarnya Do-eun belum mengenal Hye-in. Tapi Hye-in malah mengiyakan ajakan dari Do-eun. Mereka pun akhirnya berkeliling dan pergi serta berbicara di belakang sekolah. Do-eun langsung memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Do-eun anak kelas 11. Dan setelah itu mereka langsung bertukar nomor telepon. Di sini Do-eun juga memberitahu jika ada sesuatu bilang aja. Dan dia berjanji bakal ngebantu Hye-in. 저기 서도원, 내 이름은 김혜인이야. 그 여의 할 때. Kim Hye-in terus berkeliling sekolah dan gak sengaja berpapasan dengan seorang cewek yang memakai topi. Tapi ada yang aneh dengan tatapan semua orang kepada Hye-in. Mereka semua terlihat aneh dan kurang menyenangkan pada Hye-in. Bahkan termasuk juga cewek yang tadi berpapasan dengan dia. Kim Hye-in merasa bingung dan tidak mengerti mengapa semua orang melihatnya seperti itu. Padahal dia baru saja datang ke sekolah ini dan belum ada masalah apa-apa. Ketika Hye-in sampai di lokernya, dia masih terus dipandang aneh oleh sekitar dan hal ini semakin menambah rasa penasarannya. Ternyata setelah memeriksa loker, Kim Hye-in menemukan secari kertas yang berisi pesan ancaman yang ditunjukkan untuknya. Dan pesan itu bertuliskan, "Welcome to Hell." Kim Hye-in tersadar bahwa sepatu yang dia gunakan saat ini sebenarnya milik Baekjena. Bahkan ketika Hye-in masuk ke kelas, semua orang di kelas itu menghindar dan mengabaikan Kim Hye-in. Kim Hye-in merasa tidak nyaman dan tidak aman saat di sekolah. Terlebih lagi dia sering dicari-cari oleh sekelompok orang yang memang tidak suka padanya. Tindakan mereka semakin mengganggu Kim Hye-in, hingga akhirnya dia berlari ke ruang direktur untuk meminta bantuan. Setibanya di sana, Kim Hye-in bercerita tentang kejadian aneh yang telah dialaminya saat berada di sekolah. Namun Pak Direktur tidak terlalu peduli dengan masalahnya karena tugasnya hanya memasukkan Kim Hye-in dengan beasiswa, bukan membela Kim Hye-in jika dibully oleh teman-temannya. 본인의 교우 관계까지 책임을 져달라. Ketika Kim Hye-in keluar dari ruangan Pak Direktur, dia tidak sengaja bertemu dengan Jena. Ia mengira bahwa Jena lah yang bertanggung jawab atas peristiwa yang menimpanya. Namun Jena dengan tegas membantah tuduhan itu. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin dia melakukannya. Mereka pun mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang ada di balik semua ini. Salah satu petunjuk mereka adalah seorang gadis bertopi yang terlihat mencurigakan. Dan kebetulan mereka sedang berjumpa. Akhirnya Jena menyelesaikan permasalahan dengan Kim Hye-in karena belum kelar. Tapi Kim Hye-in tahu jika dia adalah Baekjena, dia malah nggak takut dan langsung menghajarnya. Di sini Baekjena tambah emosi dengan Kim Hye-in, bahkan teman-teman yang lainnya juga ikut emosi dan langsung mengejar Hye-in. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang menyelamatkan Kim Hye-in. Ternyata yang menyelamatkan Kim Hye-in adalah cewek bertopi. Si cewek bertopi itu pura-pura baik dan Kim Hye-in yang tanpa sepengetahuannya telah menyelamatkannya. Di sini Hye-in terkejut karena dia berpikir bahwa orang yang berada di depannya adalah seseorang yang sangat baik. Padahal sebenarnya tidak. Akhirnya cewek bertopi ini memperkenalkan dirinya. Dia bernama Oh Si-eun. 혜인이 김혜인 맞지? 아, 이름이 오시은이랬지. Setelah itu, Kim Hye-in mengirimkan pesan kepada So Do-eun. Ia ingin meminta pertolongan. Dan benar saja, semua siswa di sekolah itu mengejar Kim Hye-in. Ketika Hye-in sedang berlari untuk menyelamatkan diri, dia tiba-tiba terjatuh dari ketinggian yang cukup tinggi. Orang-orang yang mengejarnya terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Untunglah, tepat pada saat itu juga, Do-eun tiba di tempat itu dan tanpa ragu-ragu langsung menyelamatkan Hye-in dari bahaya. Dan orang-orang di sekitar itu pun kaget dan bertanya-tanya mengenai hubungan antara mereka. Semua orang penasaran dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Scene pun berpindah di Baekjena. Pada saat itu, Jena mengajak untuk makan malam bersama keluarga.
Namun ketika Jena datang, dia tidak melihat ada sang ibu. Dia malah melihat selingkuhan ayahnya. Di sini Jena langsung bad mood banget dan meninggalkan mereka. 곧 가족이 되는데 미치. Di tempat lain, terlihat Do-eun sedang bersama dengan Kim Hye-in di sebuah rooftop. Di sana, Do-eun sedang mengobati kakinya Kim Hye-in yang sedikit terluka. Kim Hye-in langsung baper dong dengan Do-eun, apalagi ketika Do-eun bilang jika dia menyukai Kim Hae-in. 있잖아, 내가 좋아해, 김혜인. Karena sudah terlanjur baper, Kim Hye-in mendengarnya jika Do-eun menyukainya. Padahal yang dia sebut tadi adalah Kim Hae-in, bukan Kim Hye-in. Akhirnya ia menyadari bahwa ia telah dijebak dan dia tidak ingin mengungkapkan siapa yang telah mendorongnya. Namun, Do-eun mendesak dan memohon agar dia diberitahu. Kim Hye-in ragu-ragu, namun dia mengatakan, "Baiklah jika kamu bersedia, aku akan memberitahumu." 내가 그거 말해주면 넌 나한테 뭐 해줄 건데? Namun, apa manfaat yang akan aku dapatkan? Setelah berdiskusi, mereka pun sepakat jika Kim Hye-in akan memberitahu tetapi bukan sekarang. Dia meminta waktu kepada Do-eun. Dan ternyata permintaan Hye-in adalah mereka harus berpacaran. Keesokan harinya ketika Do-eun datang ke sekolah, dia langsung terlihat bersama dengan Kim Hye-in dan bergandengan tangan. Orang-orang pun bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Karena rasa penasaran, akhirnya Hye-in menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka benar-benar sedang berpacaran. 서두원이랑 무슨 사이냐고. 나 서두원이랑 사귀는 거 맞거든. Lee So-mang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Kim Hye-in dan Do-eun berpacaran karena menurutnya Do-eun baru mengenal Kim Hye-in selama 2 hari, sedangkan dirinya sudah lama mengenal Kim Hye-in dan mulai tertarik padanya. Tiba-tiba saja, trio Kwek-Kwek datang menghampiri Kim Hye-in dan mulai bersikap baik kepadanya. Mereka bahkan mengundang Kim Hye-in untuk datang ke klub khusus wanita dan akan mengadakan pesta. Nah, karena Kim Hye-in juga sudah berpacaran dengan Do-eun, Kim Hye-in melihat ada kesempatan untuk ikut serta dalam acara itu dan melibatkan dirinya dalam lingkungan sosial anak-anak orang kaya. Namun, ada satu masalah Kim Hye-in, yaitu ia tidak memiliki gaun. Kim Hye-in pun bercerita kepada temannya tentang situasinya, dan temannya malah mendukungnya untuk pergi ke acara itu. Temannya memberikan ide kepada Kim Hye-in untuk meminjam gaun dari Nayeon. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Kim Hye-in agar Nayeon mau meminjamkan gaunnya. Kim Hye-in harus membocorkan semua kegiatan yang akan terjadi dalam pertemuan itu. 갔다 와서 디테일한 후기 좀 알려주세요. 내가 드레스 빌려주는 조건이에요. Karena Nayeon tidak diundang. Akhirnya Nayeon setuju untuk meminjamkan gaunnya kepada Kim Hye-in. Dan Nayeon pun tidak meminta bayaran untuk menyewa gaun itu. Yang penting gaun itu tetap bersih dan tidak boleh kena noda karena harganya yang sangat mahal. Keesokan harinya, Kim Hye-in mendapat undangan resmi yang ternyata menggunakan barcode. Kim Hye-in pun sangat nervous saat dia diantar oleh temannya menuju acara itu. Teman-temannya memberikan semangat kepada Kim Hye-in dan mengatakan bahwa di acara itu ia bisa mendapatkan koneksi yang dapat mengubah hidupnya. Setelah Kim Hye-in masuk ke dalam acara itu, dia menyadari bahwa dia telah dibohongi oleh trio Kwek-Kwek. Mereka telah menjebaknya dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Lalu, bagaimana nasib Kim Hye-in? Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Kamsahamnida. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu bahagia ya. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan lanjutan dari film Beats and Rich. Saat ini kita telah masuk di episode ke-7 dan 8. Seperti apa ceritanya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di sini, Kim Hye-in terlambat menyadari bahwa dia telah dijebak oleh Jena. Semua yang terjadi sengaja direncanakan oleh Jena, termasuk menumpahkan minuman ke gaun mahal Kim Hye-in yang merupakan pinjaman senilai $8.000 dari orang lain. 너 미쳤어? Kim Hye-in marah dan ingin menyerang Jena.
Tetapi semua orang di pesta itu berada di bawah kendali Jena. Jena dengan cuek menyuruh Kim Hye-in untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Di sini Kim Hye-in tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti permintaan mereka. Meskipun pada dasarnya dia tidak diundang ke acara itu karena dianggap tidak selevel. Setelah pesta selesai, Jena segera memberitahu asisten pribadinya untuk menghentikan orang yang membersihkan kamarnya. Dia sangat tidak puas dengan banyaknya barang-barang yang dipindahkan oleh orang itu. 자꾸만 위치가 어긋나는 게 거슬려. Jadi dia meminta agar semuanya tetap berada di tempat yang sama. Dia secara tidak langsung mengungkapkan kekesalannya dengan kata-kata yang menyindir. Karena pada saat itu emosinya sedang tidak stabil. Selain itu, Jena juga melihat berita tentang ayahnya dan pelakor. Ingatannya kemudian terbawa ke masa lalu ketika dia pulang sekolah dan melihat ibunya sedang mabuk-mabukan. Meskipun Jena telah melarang ibunya untuk melakukan hal itu, tetapi ibunya tidak mau mendengarkannya. Dan ini membuat situasi yang membuat baik Jena frustasi. 오늘만 좀 봐주라. 이혼 결심 기념. Di tempat lain, Kim Hye-in sangat pasrah dan bingung karena ditekan oleh Nayeon untuk segera mengganti gaun. Ketika Kim Hye-in diajak makan malam oleh ayah dan abangnya, dia merasa takut karena ingin meminjam uang dari ayahnya. Namun ketika ditanya akan meminjam uang sejumlah $8,000, Kim Hye-in langsung dimarahi oleh abangnya. 혹시 돈 좀 있어요? 얼마나 필요한데? 800만 원. Abangnya terkejut ketika mengetahui Kim Hye-in akan meminjam uang sebanyak itu. Padahal ayahnya tidak mampu memberikan uang yang sangat banyak. Di sisi lain, Nayeon tidak peduli dengan keadaan Kim Hye-in. Nayeon memberinya batas waktu 1 bulan untuk melunasi $8,000 itu. Kim Hye-in merasa menyesal karena telah memaksakan dirinya pergi ke pesta itu yang berakhir dengan konsekuensi buruk. Namun ternyata Nayeon bekerja sama dengan Jena. Dah mengetahui hal ini, Doeun akhirnya datang menemui baik Jena dan memintanya untuk menghentikannya. 야 백진아, 어제 파티에서 김혜인한테 대체 무슨 짓을 한 거야? 네 그 유치한 괴롭힘 이제 좀 그만하자 말할라 했어. Namun Jena menganggap hidupnya tidak perlu diatur, tidak peduli, dan menolak untuk menghentikan segala kegiatan mereka. Sementara itu, Lee So-mang akhirnya menemukan video di mana Kim Hye-in dipermalukan di pesta kemarin malam. Di sini Lee So-mang sebenarnya agak kasihan jika melihat Kim Hye-in dalam situasi itu. Kejadian itu membuatnya penasaran dengan Kim Hye-in dan kebetulan pada waktu itu dia melihatnya bertemu dengan seorang cowok yang pada awalnya dia kira akan melakukan sesuatu dengan orang itu. Lee So-mang langsung mau menghajar laki-laki itu. 뭐? 신의 아들의 아들 이소망. Namun usahanya dicegah oleh Kim Hye-in karena ternyata laki-laki itu mau membeli barangnya Kim Hye-in untuk tambah-tambah uang ganti gaun si Nayeon. Kim Hye-in langsung kesal dengan tingkah Lee So-mang karena main nyelonong tanpa tanya dulu. Ia pun langsung pergi meninggalkan Lee So-mang. Setelah itu Kim Hye-in tetap berusaha untuk menjual barang-barangnya supaya dia bisa segera mendapatkan uang. Besokan harinya, Kim Hye-in bercerita kepada gurunya tentang perasaannya. Gurunya memberikan nasihat yang menginspirasi dengan menyuruh Kim Hye-in untuk tetap semangat dan tidak boleh merasa sedih. Kemudian, gurunya memberikan beberapa selebaran terkait beasiswa agar Kim Hye-in bisa mendapatkan uang tambahan. Setelah keluar dari ruang guru, Kim Hye-in kaget melihat ada tulisan yang ditempelkan di punggungnya. Rasa kesal langsung meluap dalam dirinya karena tulisan itu sangat menyakitkan dan merendahkan. Dan setelah itu, ia berpapasan dengan baik Jena dan terjadilah adu mulut antara mereka. Di sini baik Jena memberikan penawaran kepada Kim Hye-in jika dia akan memberikan uang untuk mengganti gaun. Tapi sebagai gantinya, Kim Hye-in harus keluar dari sekolah. 너 그때 그 드레스값 가난한 네가 그걸 샀을 리는 없고 일주일 줄게. Ini merupakan pilihan yang sangat berat bagi Kim Hye-in. Apalagi Jena hanya memberikan kesempatan 1 minggu untuk melunasi gaun itu. Dan jika dalam waktu 1 minggu belum lunas, Kim Hye-in harus angkat kaki dari sekolah ini. Sepulang sekolah, Doeun mengajak Kim Hye-in untuk pulang bersama. Dia penasaran dan bertanya kepada Kim Hye-in apa yang dilakukannya saat ikut-ikutan pesta kemarin. Dengan nada mengejek, Doeun menyatakan bahwa orang seperti Kim Hye-in seharusnya hanya bersembunyi di sekolah saja. Di sini Doeun masih penasaran siapa dalang di balik masalah ini. Karena Doeun sangat penasaran dengan pelakunya, Kim Hye-in malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini dan menyuruh Doeun untuk meminjamkan uangnya sebesar $8,000. 얘기해 줄 테니까
나 돈 좀 꺼줄래? Sebenarnya di sini Doeun udah nggak mau untuk membantu Kim Hye-in lagi. Tapi ketika Hye-in keluar dari mobil, dia berkata jika sebenarnya dia juga tidak tahu pasti siapa dalang di balik tragedi ini. 솔직히 제대로 못 봤거든. 실루엣밖에 안 보였다고. 그래서 여자라는 것만 알아. Dan dia juga tidak melihat dengan jelas bagaimana wajahnya. Namun yang pasti dia adalah perempuan. Keesokan harinya, Oh Si-eun terlihat sedang mengajak Kim Hye-in untuk makan ketika istirahat sekolah. Dia sebenarnya sudah tahu apa masalah yang sedang menimpa Kim Hye-in. Tapi di sini, dia pura-pura baik aja dan berlagak tidak mengetahui apa-apa. Ternyata, Oh Si-eun memiliki rencana yang menarik. Dia mengatakan kepada Kim Hye-in bahwa dia bisa membantu, asalkan Kim Hye-in mau berkorban. 방법이 하나 있을 것도 같은데. 자퇴 안 하고 드레스값 구할 방법 말이야. 하나 있다면 어떡할래? Pasalnya, Kim Hye-in membutuhkan sejumlah uang yang tidak sedikit, yaitu $8.000. Kim Hye-in memutuskan untuk mengikuti saran Oh Si-eun, dan dia pun menyuruhnya untuk meminjam uang dari seorang siswa yang kebetulan lewat. Meski siswa itu terlihat agak culun, tapi apa salahnya untuk mencoba? Ternyata di balik semua itu, mereka berdua tampaknya sudah bekerja sama dalam rencana ini. Dan benar saja, ketika Kim Hye-in ingin meminjam uang kepada murid culun itu, langsung ditransfer sebesar $3.000. Tapi Kim Hye-in menemui masalah baru yang cukup mengejutkan. Si cowok yang memberikan pinjaman mengatakan kepada Kim Hye-in harus melunasinya dalam waktu 1 minggu. 근데 일주일 지나면 더하기 200인. Jika tidak, maka bunga pinjaman akan bertambah banyak sebesar $2.000 per minggu. Kim Hye-in langsung kaget dan bingung dengan pernyataan itu. Namun si cowok memberikan solusi alternatif. Dia menawarkan kepada Kim Hye-in untuk membantu memperoleh penghasilan dengan menjadi model kostum cosplay. Kim Hye-in diminta untuk mengenakan berbagai kostum yang kemudian akan difoto oleh si cowok. Meskipun ini terasa memalukan dan sulit untuk diterima, Kim Hye-in terpaksa menuruti permintaan itu demi mendapatkan uang yang dia butuhkan. Di tempat lain, terlihat Doeun sedang menjenguk sang pujaan hati, yaitu si Kim Hae-in yang tengah terbaring di rumah sakit dan belum sadarkan diri. Ternyata pada malam sebelum kejadian itu, mereka berdua terlibat dalam sebuah perdebatan hebat. Dalam momen itu, Doeun berusaha sungguh-sungguh untuk menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Kim Hae-in. Namun Hae-in menolaknya dengan tegas dan itu membuat Doeun merasa sangat bersalah. 너 내가 도와주긴 해줄 거야? 내가 볼 땐 그건 핑계야. 그냥 네 피해의식이지. Harusnya dia berada di sana untuk melindungi Kim Hae-in supaya dia tetap baik-baik saja. Setelah keluar dari rumah sakit, Doeun mulai menyelidiki file-file di komputer ayahnya. Ia ingin mencari bukti yang dapat menjelaskan siapa yang telah melakukan hal itu. Dia masih belum mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Dan rencana selanjutnya, dia akan menanyakan kepada Hisu. Pada saat itu juga, Hisu sedang bersama dengan pacarnya. Tiba-tiba dia menerima telepon misterius dari orang yang tidak dikenal. Percakapan dalam telepon itu sedikit mencurigakan. Ia berharap jika orang tersebut bisa memberitahu pacarnya mengenai hal ini. Sementara itu, Hye-in teringat kembali saat menemukan Kim Hae-in di hari kejadian. Kim Hae-in memberikan sebuah kalung kepada Hye-in dan kini kalung itu masih tersimpan di dalam kamarnya. Rasa bersalah Hye-in semakin menggunung karena dia menyembunyikan fakta itu terutama dari Pak Detektif. Keesokan harinya, ibu pelakor tiba-tiba datang ke sekolah dan mendatangi Jae-na. Dan akhirnya mereka pun terlibat dalam perdebatan. 당신이 여긴 왜 왔어? 주제도 모르고 아는 척 나대지 말라고! Sepertinya dia ingin naik derajat menjadi orang kaya. Namun tanpa disadari, percakapan ibu pelakor dengan beberapa orang itu didengar oleh Hye-in. Hye-in yang mengetahui itu kemudian memberikan pertolongan kepada baik Jae-na. Hye-in menjelaskan bahwa Jae-na adalah senior yang sangat baik dan tak lama ia langsung mengajak Jae-na untuk pergi dari si ibu pelakor. Setelah itu mereka berada dalam suatu ruangan dan hanya ada mereka berdua. Di dalam ruangan, Hye-in langsung mengatakan kepada Jae-na bahwa dia tidak perlu merasa bersalah atau khawatir tentang hal itu. 내가 세상에서 제일 싫어하는 게 바로 가짜는 동정에 어줍지 않은 위로야. Lalu ia memberikan uang yang diminta oleh Jae-na untuk membayar hutangnya. Sebelum pergi dari sana, Hye-in memberitahu Jae-na bahwa mereka telah menjadi seimbang. 여기 있다. 내 볼일. 강남 사주한 게 너라며? 난 드레스값 갚으려고 온 거거든.
Hye-in juga meminta Jae-na untuk tidak mengganggunya lagi. Ia juga memberikan pesan kepada Jae-na bahwa orang yang paling menakutkan di sekolah bukanlah baik Jae-na. Sehingga Jae-na tidak boleh bersikap sombong dan seharusnya tidak melupakan kebaikan yang telah Kim Hye-in berikan. Setelah itu, Hye-in keluar dari ruangan dan benar saja, semua orang mulai bersikap biasa saja kepada Hye-in. Dia menyadari bahwa hidup mereka memang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jae-na mulai tersadar dan menjadi lebih berhati-hati. Dia mendapat pengertian ini tepat pada waktunya, karena sejak saat itu tidak ada lagi yang mengganggu Hye-in di sekolah. Ketika di dalam kelas, tiba-tiba saja Do-eun memegang tangan Kim Hye-in. Ia mengajaknya untuk berbicara berdua di rooftop sekolah. Hye-in yang baru saja menyelesaikan masalah dengan baik Jae-na mulai kesal dengan Do-eun karena baginya itu sangat mengganggu. 제나 일 해결하니까 이젠 너 차례냐? Namun di sini Do-eun mengancam Kim Hye-in dan akan melaporkan kepada ayahnya. Secara ayah Do-eun bukan sembarangan orang. Bayangkan saja, jika ayahnya mengetahui bahwa Hye-in benar-benar tidak bisa menebak siapa yang membuat Hye-in jatuh dalam keadaan koma. Setelah meninggalkan Do-eun, Hye-in menerima pesan dari seseorang untuk datang menjumpainya. Sementara itu, Jae-na sedang mengobrol dengan temannya. Mereka melihat Hye-in bersama dengan wanita berambut pendek. Mereka merasa curiga pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan disinilah baik Jae-na. Ia mulai curiga bahwa wanita berambut pendek itu yang ternyata adalah Oh Si-eun. Bahkan di kelas, Oh Si-eun pura-pura sedang menulis di kertas dan menuliskan kata-kata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ternyata tulisan itu disimpan oleh Kim Hye-in. Dan ketika sudah sampai di rumah, dia mencocokkan tulisan Oh Si-eun dengan tulisan seseorang yang mencuri sepatunya. Dan ternyata akhirnya Kim Hye-in mengetahui bahwa pelakunya adalah Oh Si-eun, orang yang selama ini dia anggap sebagai malaikat tak bersayap. Dan orang inilah yang sebenarnya mengancam Kim Hye-in. Kini sifat asli dari Oh Si-eun akhirnya terbongkar. Lalu seperti apa kelanjutannya? Sampai bertemu di episode ke-9 dan 10. Gamsahamnida. Halo guys, berjumpa lagi dengan Mimin di Celengan Drama. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari Beats and Read. Dan sekarang kita telah masuk di episode ke-9 dan ke-10. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Mari kita kembali ke masa lalu. Ternyata, Oh Si-eun dulunya berada di tingkatan tertinggi dan bahkan selalu disandingkan dengan baik Jae-na karena kekayaan keluarganya. Namun suatu ketika, keluarganya mengalami kebangkrutan dan banyak orang yang membenci dirinya. Oh Si-eun merasa tidak bisa menerima posisinya yang kini berada di bawah mereka, sehingga ia marah-marah kepada teman-temannya. Namun kemarahan itu langsung dilerai oleh baik Jae-na karena memang baik Jae-na sudah tidak ingin berteman lagi dengan Oh Si-eun. 친구는 급이 맞아야 하는 거라고. 내가 이 순간만을 얼마나 오래 기다렸는데. Oh Si-eun juga merasa sangat kesal karena dirinya direndahkan oleh baik Jae-na. Dan sejak saat itulah mereka berdua tidak pernah akur. Padahal dulunya mereka berdua adalah bestie. Akibat dari kejadian itulah ada aturan yang dibuat oleh baik Jae-na jika Oh Si-eun tidak boleh muncul di hadapannya sampai mereka lulus. Namun dalam situasi ini, Jae-na memberikan pertanyaan kepada Oh Si-eun tentang hubungannya dengan Hye-in dan rencana apa yang sedang dilakukannya. Tapi di sini Oh Si-eun pura-pura tidak tahu mengenai hal itu. Jae-na pun memberikan peringatan kepada Oh Si-eun untuk menghentikan semua rencananya. Oh Si-eun sama sekali tidak takut dengan ancaman dari Jae-na. Dia malah mengatakan bahwa dia mengetahui semua rahasia Jae-na maupun masalah keluarganya. Dan dia tidak takut sama sekali. Bahkan hal ini justru semakin memacu semangat Oh Si-eun untuk melawan Jae-na. Di sisi lain, Kim Hye-in tengah mencari sesuatu di tempat Oh Si-eun. Dia curiga bahwa Oh Si-eun adalah orang yang telah menipunya. Tiba-tiba saja Oh Si-eun datang dan dia pura-pura polos. Tapi pada posisi ini, Hye-in tidak lagi percaya dengan apa yang keluar dari mulut Oh Si-eun. Dan akhirnya watak asli Oh Si-eun terbongkar. Oh Si-eun mengakui bahwa sejak awal dia memang telah menjebak Kim Hye-in untuk terlibat dalam permainannya. 너 무슨 사이코패스냐? 몰카도 협박 문자도 다 네가 한 짓이지? Oh Si-eun juga mengetahui bagaimana Hye-in bisa masuk ke sekolah itu. Tiba-tiba saja Hye-in menjelaskan kepada Oh Si-eun bahwa dia sama sekali tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya
pada saat kejadian itu. Dan dia hanya melihat bayangan dan tidak tahu siapa orangnya. Namun Oh Si-eun mengatakan bahwa dia sudah tahu pelakunya, yaitu Baek Jae-na. 나 누군지 알아? 백제나야. Namun di sini Kim Hye-in masih belum percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan oleh Oh Si-eun. Tapi dia yakin bahwa Jae-na lah pelakunya, dan dia juga berusaha meyakinkan Kim Hye-in bahwa Jae-na lah yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Di sini Oh Si-eun tetap berusaha meyakinkan Kim Hye-in untuk menuruti permintaannya jika Baek Jae-na lah yang harus bertanggung jawab. Dia juga mengancam akan menyebarkan video Kim Hye-in yang akan diupload supaya tersebar di seluruh sekolah. 재팍 좀 해라야. 내가 괜히 이덕민 그 변태 새끼한테 큰돈 줘가면서. Jika Kim Hye-in tidak mau menuruti permintaannya, Oh Si-eun memberikan waktu kepada Kim Hye-in untuk berpikir. Pilihannya sangat sederhana. Jika Kim Hye-in tidak mau, maka dia akan mengunggah video itu. Sementara itu, Do-eun yang juga curiga terhadap Jae-na mengira bahwa Jae-na lah yang telah mendorong pacarnya, yaitu Kim Hae-in. Namun sebenarnya Jae-na memiliki alasan mengapa dia tidak suka dengan Kim Hae-in. Jadi alasannya bukan karena Kim Hae-in berasal dari golongan bawah, tetapi ada hal dan sifat dari Kim Hae-in yang tidak disukai oleh Jae-na. Namun Jae-na masih belum bisa mengungkapkan kepada Do-eun karena dia takut itu akan sangat menyakitkan bagi Do-eun. 물론 그 재벌 회장이 니네 아빠라는 사실을 눈치챈 사람은 나밖에 없으니까. Dan tidak mungkin juga pelakunya itu adalah Jae-na. Sementara itu, Hye-in masih merasa bingung tentang apakah benar pelakunya adalah Baek Jae-na. Meski dia yakin bahwa Jae-na tidak bersalah, namun dia masih merasa ragu dengan pemikirannya. Pada malam itu, tiba-tiba Jae-na lewat dan melihat Kim Hye-in sedang berdiri sendirian. Kemudian Jae-na mengajak Kim Hye-in untuk mengobrol. Di tengah percakapan mereka, Kim Hye-in menjelaskan kepada Jae-na bahwa dia berbeda dengan Kim Hae-in dan karakter mereka berdua juga sangat berbeda. Untungnya saja Jae-na mengerti apa yang dimaksud oleh Hye-in. Selain itu, Baek Jae-na juga memperingatkan Kim Hye-in untuk berhati-hati dengan Oh Si-eun. 아 그리고 오시은 조심해. Kim Hye-in merasa terkejut mendengarnya. Tetapi dia tidak bisa menolak Jae-na yang telah memberikan sebuah kebenaran. Setelah mendapatkan saran dari Baek Jae-na, Kim Hye-in mendapatkan sebuah ide brilian untuk membebaskannya dari Oh Si-eun. Dia memutuskan untuk meminta bantuan dari Do-eun. Dalam pertukaran bantuan, Kim Hye-in berjanji akan membantu Do-eun untuk mengungkapkan siapa sebenarnya yang telah mendorong Hae-in. Mereka berdua berencana untuk pergi ke sebuah tempat nongkrong, tempat di mana teman-teman mereka biasanya berkumpul. Setibanya di sana, mereka menemukan Park Wo-jin dan ia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya bersenang-senang lebih dahulu. Park Wo-jin menuruti permintaan mereka dan keluar dari ruangan itu. Ternyata Kim Hye-in dan Do-eun datang ke sana dengan tujuan yang tidak sia-sia. Mereka mencari sebuah flash drive yang disimpan di dalam ruangan itu. Nah, untungnya saja ketemu. Ternyata di dalam sebuah flash drive terdapat video Kim Hye-in yang harus mereka hilangkan segera sebelum tersebar ke teman-temannya. Setelah berhasil mendapatkan flash drive, Kim Hye-in dan Do-eun bergegas keluar dari tempat itu tanpa diketahui orang-orang di dalamnya. Mereka merasa lega karena berhasil mendapatkan bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Hye-in bukanlah orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun mereka tahu bahwa mereka harus sangat berhati-hati agar rahasia mereka tidak bocor ke orang yang salah. Setelah itu, Hye-in memberitahu Lee So-mang bahwa ia telah menemukan flash disk itu. Sekarang, giliran Lee So-mang untuk bertindak. Ia telah mengamankan pria yang tidak memiliki akhlak ini, yaitu si Lee Dok-min. Lee So-mang meminta untuk segera menghapus semua video Kim Hye-in tanpa tersisa. Karena sudah diancam dan tidak bisa berkutik, Lee Dok-min pun akhirnya menghapus semua video itu. Di tempat lain terlihat Jae-na sedang mengobrol santai bersama ayahnya. Dan tiba-tiba saja selingkuhan ayahnya datang dan heran bagaimana bisa Jae-na bisa bersikap manis di depan mereka, apalagi di depan sang ayah. Si pelakor ini berpikir jika itu dilakukannya untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya. Jae-na sendiri memang memutuskan untuk bertindak baik agar ayahnya memberikan perhatian kepadanya, dan tidak ada yang bisa menghalangi Baek Jae-na. Ia juga memastikan bahwa tidak ada yang dapat mengambil alih harta keluarganya, termasuk ibu pelakor dan calon adik tirinya. 잘 들어 새엄마. 엄마의 세 딸은 그게 누구든. Sementara itu di rumahnya, Kim Hye-in tiba-tiba berpikir untuk memeriksa flash disk yang ditemukan. Ia pun mengungkapkan keheranannya saat menemukan sesuatu yang menarik di dalamnya. Ternyata di dalam flash disk itu terdapat informasi yang membuat Kim Hye-in terkejut, yaitu
mengenai hubungan antara Kim Hae-in dengan seseorang bernama Park Wo-jin. Park Wo-jin ternyata adalah salah satu teman dekat dari Baek Je-na yang merupakan pacar sahabatnya. Kim Hae-in pun terkejut melihat sifat sebenarnya dari Kim Hae-in yang sebelumnya terlihat polos. Ternyata Kim Hae-in memiliki hubungan yang rumit dan tak terduga dengan Park Wo-jin. Hal ini membuat Kim Hae-in semakin terkejut dan penasaran tentang kehidupan sebenarnya dari Kim Hae-in. 김혜인, 도대체 넌 어떤 애인 거야? Keesokan harinya, Do-eun menemui Kim Hae-in dan memiliki sebuah permintaan yang membuat Kim Hae-in penasaran. Ternyata Do-eun mengajak Kim Hae-in ke pesta temannya. Kim Hae-in ini awalnya enggan karena masih trauma dengan kejadian sebelumnya yang membuatnya dipermalukan dan dijebak. Namun karena Kim Hae-in merasa aman berada di samping Do-eun, akhirnya dia setuju untuk pergi ke pesta itu. Tiba-tiba saja datanglah Oh Si-eun menagih janji Kim Hae-in yang mana hari ini adalah hari terakhirnya. Jika tidak, maka video Kim Hae-in akan disebar. Di sini Kim Hae-in memohon kepada Oh Si-eun untuk memberikan perpanjangan waktu. Namun Oh Si-eun menolaknya. Untungnya saja, Kim Hae-in sudah mengetahui kebusukan dari Oh Si-eun. Jika dulu Kim Hae-in juga pernah terjebak dengan permainan Oh Si-eun dan akan menyebarkan video Kim Hae-in ke pacarnya, yaitu si Do-eun. 도원이가 아무리 널 좋아해도 이 영상을 보면 바로 마음이 팍 시려. Pada waktu itu Kim Hae-in udah takut banget jika video itu akan disebarkan oleh Oh Si-eun. Kesempatan ini pun dimanfaatkan dia untuk menyuruh Kim Hae-in dan memberitahukan Baek Je-na kepada guru-guru. Setelah menceritakan itu semua, Oh Si-eun pergi dan tiba-tiba saja dari dalam toilet muncul Lee So-mang dan tanpa sengaja ia mendengar percakapan mereka. Lee So-mang meminta maaf kepada Kim Hae-in karena telah membiarkannya terjebak dalam masalah ini. 내가 네 소원 들어줄게. 오시은. 혼내주면 되지. Dan malam pun tiba, Kim Hae-in sedang bersama Do-eun. Semuanya berjalan lancar dan menyenangkan. Terlebih lagi, Park Wo-jin merayakan momen bahagianya dengan melamar pacarnya di hadapan semua tamu. Sampai terjadilah sebuah perdebatan sengit karena Do-eun menuduh Baek Je-na telah mendorong pacarnya. Dan hal itu tentu saja membuat Baek Je-na merasa sangat marah dan menolak tuduhan itu. 다 말할게. 설마 내가 걔 죽였다고 생각해? 항상 싫어했잖아. Je-na merasa bahwa Do-eun tidak memiliki hak untuk menuduhnya tanpa bukti yang kuat. Dia tidak ingin diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Situasi semakin memanas ketika Do-eun mengecam Baek Je-na. Tanpa ragu, Je-na membalas pernyataan Do-eun dengan tegas dan tidak diterima. Karena sudah muak, akhirnya Je-na membocorkan sebuah rahasia di mana Kim Hae-in pernah tidur dengan Park Wo-jin. Hal tersebut tentu saja membuat semua orang sangat terkejut dengan fakta dari Baek Je-na. Dan inilah yang membuat Je-na sangat membenci sifat dari Hae-in karena telah berselingkuh dengan pacar sahabatnya sendiri. Di sisi lain, Min Yul-hee sangat marah dengan Baek Je-na karena dia sudah merusak suasana pesta pada malam itu. Min Yul-hee mengaku bahwa dia sudah mengetahui sifat Park Wo-jin dan tidak masalah dengan itu. Oleh karena itu seharusnya Je-na tidak merusak semuanya dan tidak merusak rencana termasuk pestanya di sana. Karena merasa kesal, akhirnya Je-na pergi dari pesta itu dan masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba saja Kim Hae-in ikutan masuk ke mobil dan ingin nebeng diantarkan pulang. Je-na pun menyetujui permintaan itu, sehingga akhirnya mereka semua pergi ke rumah Kim Hae-in. Di sana, Hae-in memberitahukan semuanya kepada Je-na, di mana pada malam sebelumnya ia menemukan kalung dari Kim Hae-in. Kim Hae-in memberikan kalung itu kepadanya, namun tidak diketahui siapa sebenarnya pemilik kalung itu. Setelah melihat dengan teliti kalung itu, betapa terkejutnya Baek Je-na. Ternyata itu adalah kalung sahabatnya, yaitu Min Yul-hee. 이쁜 거 맞아? 이거 유리도 알게 되면 그때 넌 나한테 뒤지는 거야. Jadi pada malam itu, Kim Hae-min dan Min Yul-hee berada di atap dan terlibat dalam perkelahian. Dia tidak terima jika pacarnya tidur dengan orang lain. Perkelahian itu semakin memanas dan saling dorong-mendorong di atap. Tanpa sengaja, Min Yul-hee mendorong Kim Hae-in dan akhirnya dia jatuh dari atap. Sebenarnya dia merasa sangat ketakutan dan panik. Ditambah pada posisi itu, Kim Hae-in berada di TKP. Tetapi karena Kim Hae-in tidak melihat wajahnya, dia mencoba untuk tetap tenang dan menyembunyikan perbuatannya. Keesokan harinya, Oh Si-eun memberikan pesan kepada Kim Hae-in bahwa mereka harus bertemu pada malam harinya pukul 12 malam di atap. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan dengan tegas mendorong Oh Si-eun. Di sini Kim Hae-in seperti dejavu.
Kim Hye-in harus menghadapi situasi yang sama seperti pada kejadian waktu itu. Namun situasinya kali ini sedikit berbeda karena ada hal penting yang akan terungkap di malam itu. Seperti apa kelanjutannya? Sampai bertemu di episode ke-11 dan 12. 감사합니다.